Kali ini saya ingin menjelaskan tutorial mengenai bagaimana cara membuat ekoenzim dengan bahan seadanya. Jadi kalau Anda lihat ini bahan-bahan seadanya ya. Jadi yang pertama kita tahu yang harus disiapkan adalah wadah. Kemudian wadahnya saya gunakan ini seadanya kan, bekas botol air mineral gitu ya. Nah, rumusnya adalah dari wadah ini kita menggunakan 60%-nya. 60% diisi air. 60% diisi air, saya sudah beri tandanya ya, tanda sini. Nah, kalau Anda ingin mengukurnya untuk gampang, kalau Anda ingin menirunya, Anda bisa gunakan penggaris dan saya sudah hitung. Ini kira-kira ketinggiannya kalau dari bawah ini 17 cm. Pas 17 cm itu 60%-nya. 60% air bahannya. Nah, 60% itu sebetulnya 900 gram ya. Rumusnya baru diterapkan. Jadi wadah 60% dari wadah diisi air. Nah, kemudian rumusnya diterapkan, yaitu airnya itu dianggap 10 bagian, kemudian gulanya 1 bagian, dan kemudian gula itu molase ya, bisa gula merah, bisa gula aren atau gula tetes tebu molase. Dan kemudian bahan organiknya, sampah buah potong dan sayuran rumah tangga itu 3 bagian. Jadi kalau rumus itu diterapkan, airnya ini 17 cm ini sebetulnya ada 900 gram. 10%-nya berarti molasenya nanti gulanya itu adalah 90 gram ya. Dan bahan organiknya nanti 90 kali 3 berarti 270 gram. Saya sudah siapkan untuk memudahkan tutorial ini. Jadi ini airnya sudah saya isi. Kalau saya isi molase ini gula tebunya, saya gunakan ini aja, wadah bekas lagi kan. Wadah bekas saya taruh di sini di timbangannya, kemudian saya hitung, saya hanya perlu 90 gram. 90 gram molase. Nah, itu sudah saya hitung, sudah saya timbang dan kemudian saya isi di sini. Nah, ini sesudah diisi molase. Tambahnya kira-kira segini. Kira-kira hampir tambahnya 1 cm. Ini sudah diisi molase. Ya, diisi molase berarti sudah selesai. Molasenya 1 bagian, airnya 10 bagian. Nah, ml yang ketiga adalah bahan organiknya 270 gram. Sudah saya siapkan. Ini sampah dapur pagi ini ya, sampah dapur pagi ini. Ini ada potongan kulit kulit pepaya, kemudian ada kulit timun dan kepala timun yang dibuang. Kemudian juga ada jeruk tadi karena istri saya masak ikan tadi dijerukin gitu ya. Nah, kemudian ada kulit mangga. Jadi elemennya itu sudah ada timun, pepaya, jeruk, kulit mangga, dan satu lagi elemennya tadi adalah ini kacang panjang. Jadi 5 elemen ya. Ya disarankan kan paling tidak elemennya ada 5 supaya masing-masing enzim dengan variasinya itu membuat materinya, ekoenzimnya nanti memiliki kualitas yang baik gitu ya. Jadi ini beratnya sudah saya timbang tadi, beratnya 270 gram ya, 270 gram gitu ya. Nah, kemudian berarti tinggal dimasukkan ke sini. Nah, ini karena wadah seadanya ya, wadah seadanya, maka memang salah satu kesulitannya, kalau mau dikatakan kesulitan adalah memasukkan ke dalam botol ini ya, karena wadahnya kan mulutnya kecil, jadi dimasukinnya mesti satu-satu gitu ya. Kalau wadahnya besar kan tinggal dicemplungkan selesai gitu. Nah, ini yang membuat kadang orang tidak suka dengan wadah kecil. Tapi ini saya demonstrasikan dengan tujuan kalau mau dibuat di rumah tangga dengan sampah seadanya, semua elemennya ini sampah. Plastiknya aja ini plastik 1 kilo bekas saya pakai gitu ya. Saya pakai untuk timbang misalnya. Yang bukan sampah itu mungkin timbangan saja ya. Yang lain itu sudah dianggap sampah, sudah tidak digunakan. Tapi ini sampah organik ya. Jadi sayur, potongan buah,
semua yang belum dimasak dipastikan tidak busuk, sehingga nanti proses fermentasinya berjalan baik. Jadi ini saya hanya mendemonstrasikan bagian ini untuk bisa dilihat bahwa ini bisa 100% menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah, yang biasanya sebelumnya dibuang, sekarang bisa kita olah menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi lingkungan, bisa digunakan untuk kulit yang luka, memperbaiki udara di sekitar kalau disemprotkan. Manfaatnya nanti di bagian video yang lain saya bicarakan, tapi ini saya khusus hanya ingin menunjukkan cara pembuatannya, gitu ya. Nah, jadi ini semua dimasukkan satu persatu. Nah, ini yang biasanya memakan waktu. Karena apa? Karena wadahnya, mulutnya kecil. Nah, sengaja saya ambil ini sebagai contoh karena biasanya wadah begini di hampir setiap rumah ada, sehingga Anda bisa menggunakannya dari apa yang jelas-jelas ada di rumah, ya, jelas-jelas ada di rumah yang selama ini tidak dimanfaatkan, sekarang bisa diolah, dimanfaatkan menjadi sesuatu yang berguna, bukan cuma buat diri Anda, tapi juga bisa buat lingkungan, untuk rumah tangga, oke, ya. Nah, jadi anggaplah ini semua sudah saya masukkan, gitu ya. Sesudah saya masukkan semuanya, maka kalau seandainya Anda ingin menggunakan hal seperti ini adalah bahan seadanya dan dengan mulut yang kecil. Nah, kalau mulut kecil, maka kalau seandainya dibuat ditutup langsung, 7 hari pertama itu fermentasinya menimbulkan banyak gas. Sehingga wadah seperti ini resiko yang teman-teman pembuat ekoenzim bilang bisa ulang tahun dadakan. Yang disebut ulang tahun dadakan ini bisa meletus karena gasnya mendorong keluar, dan akibatnya nggak apa-apa sih, nggak kebakaran ya, tapi akibatnya semua cairan ini nyemprot, bisa sampai ke atap ya, sampai ke atap, bisa nyebar, tergantung Anda taruhnya di sebelah mana. Nah, untuk mengantisipasi itu, maka kalau wadahnya kecil seperti ini, maka Anda mesti siapkan plastik. Nah, saya sudah siapkan plastik ya. Saya sudah siapkan plastik dan karet gelang. Ini untuk mengamankan supaya dia tidak meledak, tidak nyembur ya. Nah, jadi taruh, tutup plastik begini, kemudian ikat dengan karet ya, ikat dengan karet gitu ya. Ikat dengan karet. Nah, sesudah ikat dengan karet, ini kan masih tertutup dia. Dia kan harus memang kedap udara ya, supaya fermentasinya sempurna. Tetapi karena dia masih mengeluarkan gas, maka gunakan peniti kecil, atau dalam kasus Anda mungkin bisa jarum yang kecil. Kalau Anda perhatikan, ini saya punya jarum kecil sekali. Kemudian saya tusuk di 4 bagian supaya dia bisa mengeluarkan gasnya. Nah, itu paling tidak selama 7 hari pertama. Sesudah 7 hari pertama, ingat, ini perlu kedap ya. Jadi sesudah 7 hari pertama, ini yang karetnya bisa Anda buka, dan kemudian Anda tutup dengan tutup aslinya, supaya dia rapat betul ya. Dia rapat betul. Nah, dengan begitu dia tidak nyembur, istilahnya tidak ulang tahun, tidak meledak. Itu karena wadahnya kecil. Gitu saja cara membuatnya. Sederhana kan? Nah, kalau Anda punya, ini masih dengan konsep membuatnya di rumah dengan wadah seadanya. Saya sudah perhatikan, saya sudah tanya banyak pihak, saya sudah pelajari juga beberapa informasi di luar mengenai hal ini. Sampah dapur rata-rata itu 1 hari yang bisa digunakan untuk ini di setiap keluarga itu 350 gram. 350 gram itu kalau untuk dibuat untuk satu ini cukup, karena 270 gram yang diperlukan. Nah, itu sebabnya saya ambil contoh ini. Tetapi Anda bisa juga menggunakan wadah lain seperti yang sudah saya buat ini ya. Nah, seperti yang sudah saya buat ini.
Wadah ini kapasitasnya adalah 2 liter. 2 liter. Nah, kalau 2 liter wadahnya rumusnya 60% kan? 60% berarti airnya 1,2 liter. 1,2 liter. Ya. Nah, molasenya berarti 120 gram. Dan bahannya berarti 360 gram kan? 120 kali 3. Bahan organiknya. Nah, ini sudah saya buat. Saya buat juga tuh 3 biji ya. Dengan ini untuk eksperimen saja. Untuk eksperimen. Nah, ini saya buatnya tanggal 1 Oktober, 9 hari lalu. Ya, jadi kalau Anda lihat ya sudah mulai turun ke bawah. Nah, ini 30 hari. Nanti saya akan buka untuk melepaskan gasnya. Atau kalau nggak dibuka juga menurut beberapa sumber nggak apa-apa sih. Tapi kalau Anda lihat ini kan karena wadahnya lebar, saya langsung tutup serapat mungkin sehingga tidak ada udara masuk. Nah, ini kalau wadah lebar enaknya gitu. Masuk ini juga gampang, nggak harus satu-satu kayak tadi ya. Nah, ini wadah seadanya. Ya, wadah seadanya. Saya masih punya satu dan sekalian mungkin saya kasih lihat ya. Nah, ini. Nah, ini juga wadah seadanya konsepnya. Jadi, saya punya jerrycan ya. Jerrycan yang isinya 5 liter. 5 liter kan? 5 liter berarti saya isinya 60%. Jadi airnya 3 liter ya. 3 liter. Nah, 10% dari air itu molasenya. Jadi 3 liter berarti saya masukin molasenya 10%-nya 3 liter berarti berapa? 10%-nya 300 gram ya. 300 gram. Nah, kemudian karena ini masih belum lewat masa yang aman, maka ini saya berikan tutup plastik. Tutup plastik ya. Tutup plastik selama 7 hari pertama. Dan saya cek ininya ya supaya dia tidak padat sekali. Kalau padat sekali berarti gasnya masih banyak. Nah, ini sudah tidak ada ya, tidak ada. Berarti dia sudah lewat 7 hari kan. Nah, berarti saya bisa menutupnya secara rapat. Nah, saya menggunakan tutup aslinya. Ini juga sama. Ini tanggalnya tanggal 4 Oktober. 4 Oktober, oke. Berarti masih bisa besok karena itu 1 minggunya besok ya. Ini kan tanggal 10. Nah, itu tadi saya berikan gambaran kepada Anda bagaimana membuat step by step membuat ekoenzim dengan wadah seadanya dengan apa yang ada di rumah. Satu-satunya yang mungkin Anda mesti usahakan misalnya molase ya. Kalau Anda punya gula aren, gula merah, asal jangan gula merah palsu yang dibuat dari kecap apa segala macam itu ya. Nah, itu bisa Anda gunakan untuk eksperimen ya. Ada beberapa orang melakukan eksperimen seperti itu. Saya menggunakan banyak wadah untuk eksperimen karena ini tahapan-tahapan awal saya mempelajarinya sesudah saya memahami apa itu ekoenzim menurut penjelasan-penjelasan, searching di Google dan sebagainya. Jadi saya bikin ini ada wadah begini, ada wadah 1,5 liter, ada wadah yang 2 liter, ada yang 5 liter, saya punya yang 13,5 liter, saya punya yang 20 liter, dan yang terbesar yang saya punya itu yang airnya 35 liter, ya satu drum yang 60-an liter. Nah, itu tutorial kali ini. Kalau Anda buat, Anda ingin eksperimen, Anda bisa lakukan seperti yang saya jelaskan. Dan sesudah 3 bulan nanti istilah teman-teman itu barulah panen, gitu ya, baru panen. Ini tutorial dasar saja bagaimana membuatnya step by step dengan bahan seadanya untuk manfaat yang bisa diaplikasikan nanti dalam soal kesehatan, dalam perlaundrian, dalam medis untuk luka,
menyegarkan udara, mengusir serangga, dan sebagainya, dan sebagainya. Soal manfaat nanti kita bicarakan dalam video tersendiri. Itu dulu yang saya sampaikan kali ini. Semoga Anda bersemangat ikut melestarikan bumi ini dan membuat ekoenzim mulai dari rumah kita masing-masing. Terima kasih.